Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Programming Web bersama saya Trihadi Azhari. Ini video lanjutan dari video kita sebelumnya mengenai persiapan dan instalasi CodeIgniter versi 4. Video ini menjelaskan tentang struktur folder dari CodeIgniter versi 4 dan ruang lingkupnya, ya. Mengingat video sebelumnya kita sudah menginstal CodeIgniter kita ya dengan project namanya project C4 ya. Kita akan membuka foldernya. Setelah itu kita akan melihat isi folder-folder di dalam folder project kita, dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari folder yang ada di dalam folder project kita. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita sudah memindahkan folder project kita ke dalam folder htdocs exam punya ya. Kita buka foldernya, langsung klik kanan open with Visual Studio Code. Oke, kita hapus welcome-nya. Nah, di bagian sebelah kiri ya, di sidebar sebelah kiri ini ada folder kita, folder project kita namanya project C4, dan di dalamnya ada beberapa folder. Yang akan saya bahas adalah folder app, public, dan vendor saja ya, dan juga file env. Ini merupakan konfigurasi untuk CodeIgniter ini juga sih. Oke, kita buka folder app. Di dalam folder app itu ada beberapa folder. Salah satunya adalah folder config. Ya, di dalam folder config ini ada beberapa file pendukung atau file konfigurasi untuk website kita. Namun, kita tidak membutuhkan semuanya. Ya. Di sini ada file app.php. Fungsinya untuk mengubah base URL kita, ya, juga file index, kemudian time zone kita ya. Kalau kita menggunakan datetime, di sini defaultnya Amerika Chicago. Kita akan rubahnya kalau kita membutuhkan time zone ini, kita rubah menjadi Asia Jakarta. Oke, ini fungsi dari file app.php-nya. Base URL ini juga bisa kita rubah dari file env. Setelah ini nanti akan saya jelaskan juga gimana cara mengubahnya. Kemudian kita langsung ke file routes ya. Fungsi dari file routes ini adalah untuk merouting ya, merouting. Kalau kalian kurang mengerti apa arti routing, bisa cari di Google ya. Arti routes ini dia akan mendefinisikan link kalian secara langsung ya. Contohnya ini routes get, dia akan memanggil jika menggunakan slash tanpa embel-embel di belakangnya, maka dia akan langsung secara otomatis membukanya. Sebagai contoh, kita ketikkan localhost 8080. Jadi kita nggak perlu pakai index.php lagi. Dia akan langsung otomatis membuka linknya atau URL-nya ya. Seperti ini. Itu fungsi dari routes. Dan dia memanggil controllernya home dengan functionnya index. Jadi kalau ada controllernya dan fungsinya atau functionnya, bisa kalian gunakan di sini ya. Kita mau merubah nih rootsnya, nggak perlu pakai ini ya. Contohnya kita buat dashboard ya. Jadi kalau kita akses localhost /dashboard, maka dia akan membuka
atau menampilkan controller dari home dengan fungsi index. Ya, kita jalankan. Nah, ini dia. Nah, tadi kan defaultnya localhost. Nah, ini defaultnya. Kalau kita tambahkan di sini tulisannya dashboard, maka hasilnya tetap sama. Nah, itulah dia fungsi dari routes, ya. Kemudian ini kita kembalikan dulu. Kemudian di folder config hanya sampai sini saja yang kita jelaskan. Kita lanjut ke controllernya, karena di framework ini dia berjalan sesuai dengan MVC. Apa itu MVC? Models, views, dan controllers. Nah, kita lari ke controllersnya. Controllernya ini fungsinya untuk mengendalikan halaman view-nya atau tampilan halaman web kalian gitu. Nah, kita buka di home.php. Di sini ada kelas home, ya, dan functionnya. Functionnya adalah index. Index itu secara default, ya. Secara default dia adalah index awalannya gitu, ya. Jadi kalau kita menggunakan controller, kelasnya harus sesuai dengan nama filenya. Contohnya ini kan home, tulisannya hanya besar, nama filenya juga hanya harus besar. Jadi tulisannya harus sesuai dengan kelasnya. Oke. Dan di dalam functionnya, indeksnya itu dia mengembalikan folder di views-nya, ya. Jadi dia mengambil file di dalam folder views dengan nama welcome message. Kita lihat di folder views. Di dalam folder views ini ada nama file dengan nama welcome message.php. Jadi dia mengambil dari folder views dengan nama folder welcome _message.php. Nah, untuk menampilkan return view-nya kita nggak perlu extensionnya, cukup nama filenya saja, ya. Itu untuk controller. Untuk model, jika website kita memiliki database, di dalam database kita itu punya tabel-tabel, maka kita bisa mendefinisikannya di dalam folder models ini, ya. Nah, di dalam folder sini kalau kita mau menampilkan atau mengkonfigurasi tabel-tabel di dalam database website kita, bisa taruhnya di sini, ya. Bagaimana caranya nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya tentang models, ya. Lanjut ke folder views. Ini folder tempat penyimpanan tampilan website kalian, ya. Seperti ini. Tampilan website ini ada di dalam folder views dengan nama welcome message.php. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan folder app sudah selesai, kita lanjut ke public. Folder public ini fungsinya untuk menyimpan semua aset-aset file website kalian, ya, seperti CSS, JavaScript, fonts, dan lain-lain, ya. Jadi simpannya di dalam folder public, jangan lupa. Kemudian di dalam folder public ada file dengan nama htaccess. Ini berfungsi untuk membuat URL kalian menjadi unik, ya. Seperti ini, ya. Dia dashboard. Kalau di PHP Basic kita harus menggunakan extension PHP, itu kan. Nah, tapi di Connector tadi karena dia sudah menggunakan htaccess, kita tidak perlu menggunakan extensionnya lagi, ya. Nggak perlu menggunakan extensionnya lagi, jadi cukup memanggil controllernya saja, ya. Itu fungsi dari htaccess karena dia sudah menggunakan mode rewrite condition.
Oke, kita lanjut ke file favicon.ico. Ini adalah file gambar atau logo di dalam browser kalian, di dalam web browser, di bagian tab ya, di sini di gambar inilah file favicon.ico nya. Ini adalah icon website kalian saat ditampilkan di web browser. Oke, ico ini adalah singkatan dari icon, extensionnya adalah .ico. Kemudian file index ini memanggil file-file yang ada di dalam folder app ya. Kalau kita hapus ini satu saja ya, contohnya ini kita simpan, kita jalankan, nah ngeblank dia, kosong. Nah, karena dia yang dipanggil pertama kali di dalam folder public ini adalah file index.php nya, dia sebagai indeksnya. Namun perintahnya untuk menjalankan file-file di dalam folder app ini kita hapus tadi. Nih ya. $app run. Nah, jadi kalau kita ubah atau kita hapus salah satu saja, maka akan terjadi error. Contohnya ini ya, kita kasih komen, kita jalankan. Nah, dia error. Paham ya fungsinya? Jadi file index.php ini jangan kita rubah sama sekali. Oke, kita lanjut di file robot.txt. File ini nggak perlu kita rubah-rubah, ini fungsinya untuk di search engine ya. Dan untuk penjelasan di folder public sudah saya jelaskan. Kemudian di vendor ini fungsinya hanya sebatas penyimpanan plugin yang kita install dari Composer ya, dimana file composer.json ini ya, ini fungsi-fungsinya dia akan disimpan semua ke dalam folder CodeIgniter di dalam vendor ini ya. Nah, dia akan menyimpan semuanya di sini. Jadi kalau kalian menginstal plugin menggunakan Composer, maka otomatis script-script yang kalian install melalui Composer akan masuk di folder vendor ini. Ya, paham? Dan di file berikutnya ada di file env ya. Ini ruang lingkup seputaran CodeIgniter ini. Yang bakal kita ubah di file ini adalah di CI environment-nya dan di base URL-nya dan juga database-nya. Ya. Bagaimana cara menjalankannya agar dia dibaca sebagai file konfigurasi? Kita copy dulu ya. Kita copy, kita pastekan. Karena kalau kita ubah langsung ekstensinya, nanti dikhawatirkan kita lupa nih format-formatnya yang ada di file ini. Nah, kacau kita kan. Nah, seperti itu. Jadi kita gandakan, kita rubah namanya menjadi .env. Nah, saat kita memberikan ekstensi titik di depan tulisan env ini, maka ikonnya akan berubah menjadi icon gear. Nah, icon gear ini menjadi file konfigurasi. Ya, kita rubah CI environment-nya menjadi development. Supaya apa? Supaya kita nanti saat menjalankan atau mengerjakan project kita, di saat terjadi error, maka otomatis CodeIgniter akan memberikan peringatan di mana error yang terjadi. Nah, seperti itu. Kita ambil sampel, kita hapus ya. Untuk menjalankannya, kita hapus tanda pagarnya agar dia bisa dieksekusi. Oke, kita simpan. Kita rubah development. Ya, kita bandingkan perbedaannya. Oke, kita refresh. Di bawah kita lihat ya, environment-nya berubah menjadi development. Saat kita mengakses URL dengan nama dashboard ya,
kita enter. Nah, tampilannya di sini katanya not found. Ya, memang filenya nggak ada gitu. Dan di sini keterangannya controller or its method is not found katanya. Dia tidak ditemukan kontrolernya dengan nama kontrolernya dashboard. Metodenya adalah index. Nah, inilah yang kita alami saat kita merubah environmentnya menjadi development. Ya. Kalau kita berubah menjadi production tadi, ya, bawaannya tadi ya, kita bandingkan. Nah, dia hanya menyatakan sorry, cannot seem to find the page you were looking for, katanya. Yang kamu cari tidak ada gitu. Tidak ada menyatakan error bahwasannya controller ini tidak ada gitu. Hanya sebatas nama file ini tidak ada ditemukan gitu. Halaman ini tidak ada gitu. Itu saja sih. Jelas ya? Jadi kita perlu ganti menjadi development. Kemudian base URL-nya kita hapus tanda pagarnya, kita ketikkan http localhost portnya 8080 ya, default dari coordinator ini ya. Dah, itu saja untuk database. Karena kita masih menjelaskan tentang struktur foldernya, kita nggak akan otak-atik ini dulu, hanya sebatas CI environment-nya dan base URL-nya seperti itu. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe kalian membantu saya agar lebih semangat lagi membuat video-video edukasi seputar web programming, terutama PHP ya, apalagi framework. Dan jangan lupa like and share kepada teman-teman kalian yang ingin belajar programming web, terutama PHP. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa spasi.